Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi berhutang seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Baik itu meminjam uang untuk kebutuhan mendesak, memperluas usaha, ataupun untuk keperluan lainnya. Berhutang adalah suatu hal yang biasa. Namun, dalam Islam, terdapat etika khusus yang harus dipatuhi dalam menjalankan transaksi berhutang. Adapun tujuan dari etika berhutang ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan berjalan dengan adil, jujur, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah 7 etika berhutang dalam Islam, beserta dalilnya dari Al-Quran. 1. Jujur dalam berhutang. Ketika berhutang, seseorang harus jujur dalam menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan hutang tersebut. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Dalilnya dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu, diperbolehkan bagimu binatang ternak yang disembelih, kecuali yang telah ditetapkan keharamannya, dan juga binatang-binatang buruan yang kamu dapat menangkapnya di waktu kamu ihram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum yang dikehendakinya. QS Al-Maidah 1. 2. Mengembalikan hutang dengan segera. Islam mendorong untuk mengembalikan hutang dengan segera saat memiliki kemampuan. Menunda pembayaran hutang dapat menyebabkan kesulitan bagi pihak yang telah memberikan pinjaman. Dalilnya dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu transaksi dengan berhutang sampai waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. QS Al-Baqarah 282. 3. Menyepakati syarat-syarat dengan jelas. Saat mengadakan transaksi berhutang, penting untuk menyepakati syarat-syaratnya dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dalilnya dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berhutang satu sama lain untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis menuliskannya di antara kamu dengan itqan dengan penuh kehati-hatian. QS Al-Baqarah 282. 4. Memberi keringanan dalam pelunasan. Jika pemberi hutang melihat bahwa peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka pemberi hutang dianjurkan untuk memberikan keringanan atau memperpanjang waktu pembayaran dengan persetujuan bersama. Dalilnya dalam Al-Quran. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia memperoleh kemudahan. Tetapi jika kamu menghadiahinya, yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 280. 5. Tidak menekan atau memaksakan pembayaran. Meskipun memiliki hak untuk menagih hutang, pemberi hutang dilarang menekan atau memaksakan pembayaran kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan finansial. Dalilnya dalam Al-Quran. Dan jika orang yang berhutang itu lemah tidak mampu membayar, maka berilah tangguhan pada dia sampai dia mampu membayar. Dan jika kamu memberikan yang tertunda itu sebagai sedekah, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 280. 6. Menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi. Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal berhutang. Dalilnya dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu mengeluarkan sebagian dari harta kamu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan yang dosa, sedang kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 188. 7. Bersedekah jika tidak mampu membayar. Jika seseorang benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka dianjurkan untuk bersedekah sebagai gantinya, jika memungkinkan. Dalilnya dalam Al-Quran. Dan jika orang yang berhutang itu lemah tidak mampu membayar, maka berilah tangguhan pada dia sampai dia mampu membayar. Dan jika kamu memberikan yang tertunda itu sebagai sedekah, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 280. Dalam Islam, berhutang bukanlah suatu masalah selama dilakukan dengan etika yang benar, kejujuran, kesopanan, dan keadilan harus senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap transaksi, termasuk saat berhutang.
Dengan menjaga etika berhutang sesuai dengan ajaran Al-Quran, kita dapat memastikan bahwa hubungan keuangan kita dengan sesama akan berjalan dengan baik dan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil.